Guru, ajarilah aku. Bodoh. Guru cuma pakai 10% tenaga. Udah bisa bikin kamu mundur 3 langkah. Aku belum pernah lihat orang seperti kamu yang tolol begini. Loh guru, Anda berdarah? Omong kosong. Guru cuma lagi panas dalam aja. Oh, Sudahlah. Kamu turun gunung sekarang, urusin sesuatu buat guru. guru, Anda mau mengusirku? Dengarkan baik-baik. Kepala keluarga Su di kota laut adalah teman akrabku. Dia baru saja meninggal beberapa hari lalu. Dia punya seorang anak perempuan, Hadi Dewi. Kamu jaga dia selama sebulan. Bantu dia dapatkan warisannya. Jangan sampai gagal. Guru, aku tidak tega meninggalkanmu. Di antara harta warisan Hadi Dewi, ada sebuah kristal energi spiritual. Kalau kamu serap itu, bisa dapat kekuatan 1000 tahun. Kalau kamu nggak mau pergi, guru yang pergi juga nggak apa-apa. Guru jaga diri baik-baik. Murid yang baik. Kamu tahu nggak, tingkat kemampuanmu sekarang sudah tak tertandingi di dunia ini. Muridku, uang saku yang guru siapkan buat kamu cukup buat keluarga biasa hidup setengah tahun. Kamu pakai aja dengan tenang. Setiap hari bilang bodoh, tapi kasih aku uang sebanyak ini. Guru memang mulutnya pedas, tapi hatinya lembut. Ini mobil yang guru bilang. Larinya juga nggak cepat amat. Ayam di sini. Paling enak sekota sungai. Ayam. Kebetulan lagi lapar. Makanan pertama setelah turun gunung. Ya ayam aja deh. Katanya, Hadi Wijaya meninggalkan semua warisannya. Untuk putrinya, Hadi Dewi. Iya, betul. Semua orang bilang di wasiat Hadi Wijaya tidak menyebut anak laki-lakinya sama sekali. Masa iya grup Hadi yang sebesar ini hanya akan diwariskan ke Hadi Dewi, seorang wanita yang mengelolanya? Kalian berdua membicarakan urusan keluarga kami seperti ini. Kurang baik ya. Pak Hadi Riyadi datang. Itu, kami sudah selesai melayat. Kami pergi dulu. Kalau terus-terusan menangis seperti ini, badanmu bisa tidak kuat. Jangan sampai ayah pergi dengan tidak tenang. Terima kasih, Kak. Kamu istirahat dulu di rumah. Urusan selanjutnya biar aku yang urus. Dewi, sudah kubilang kalau terus begini, badanmu bisa bermasalah. Aku antar kamu pulang dulu. Tidak usah. Aku bisa pulang sendiri naik mobil. Urus dulu urusan pemakaman ayah. Itu yang penting. Ikuti dia, kerjakan dengan rapi. Tangkap dia. Bangsat, cuma 100.000 mau pesan bintang di sini. Emangnya ini salon gue? Berdiri, jangan lari. Cepat, cepat nyetir. Tangkap dia. Cepetan, nyalain mobil. Wah, banyak banget yang kejar kamu ya. Aku makan ayam goreng, nggak bayar. Kamu juga gitu ya? Kamu ini kena racunku.
Bajingan. Gue liat kamu mau lari kemana sekarang. Banyak-banyak cowok nganggep cewek, keterlaluan banget sih. Bangsat kecil, lu siapa sih? Sok jagoan, berani ikut campur. Dasar lu berani mukul gua. Pada ngapain? Diam aja. Ayo, habisin dia. Kalian kan bilang, kalian ini tukang pukul profesional? Kok bisa banyak banget orangnya? Satu orang aja nggak bisa dikalahin? Bangsat kecil, nanti lu tunggu aja. Nanti gue balas dendam sama lu. Nggak usah nanti-nanti. Sekarang aja lu balas dendam sama gua. Maaf bang, aku salah. Aku nggak tahu diri. Kamu orang baik, jangan diambil hati. Maafin aku kali ini. Bang, kami salah. Kami nggak berani lagi. Maafin kami. Kalau gitu janji lu ditepati. Kalau enggak, Oke, pasti janji ditepati. Pasti. pergi sana. Keren banget. Tenang dulu. Tolongin aku. Racunnya sudah menyebar ke seluruh organ dalamnya. Kalau racunnya tidak segera dikeluarkan, dia mungkin tidak akan bisa melihat matahari esok hari. Ini bagaimana ya, laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan. Tapi melihat kondisinya seperti ini, aku tidak bisa tinggal diam. Tapi, untuk menyembuhkan racun gu di tubuhnya, harus melepas semua pakaian. Tidak boleh ada yang menutupi. Sudahlah, tidak usah dipikirkan lagi. Menyelamatkan nyawa lebih penting. Maaf. Tidak boleh lihat. Aku ini pria yang terhormat. Meski sudah muntah darah, tapi sisa racun di tubuhnya belum hilang, harus dilanjutkan. Kamu mau apa? Aku sedang menyembuhkan racunmu. Jangan lepaskan celanaku. Jangan, tidak boleh. Awalnya aku turun gunung buat ambil batu dari seseorang, tapi orangnya nggak ketemu, malah keperjakaanku hilang. Begitu keperjakaan hilang, puluhan tahun tenaga dalam langsung hilang semua. Aduh, kamu siapa? Kenapa kamu ada di rumahku dan tidur di ranjangku? Apa? Tampang ini kekuatannya besar banget. Tanganku nggak sakit sama sekali. Kamu mukul aku, yang jelas kamu kan keracunan parah, minta tolong dibawa pulang. Kamu tahu nggak? Aku demi menyelamatkanmu, keperjakaanku hilang. Tenaga dalam 30 tahun langsung hilang percuma. Walaupun aku berbakat luar biasa, tetap butuh latihan setahun penuh. Walaupun kamu yang selamatkan aku, tapi kejadian semalam cuma kebetulan saja. Tutup mulutmu rapat-rapat, jangan beritahu siapa-siapa. Kebetulan, aku turun gunung buat latihan. Orang yang mau kutemui nggak ketemu. Tenaga dalam 30 tahunku malah hilang. Gimana aku mau latihan? Jangan merengek, cuma tenaga dalam yang hilang, kan? Aku ganti rugi, cukup? Ganti rugi?
Kamu tahu nggak, tenaga dalam 30 tahun itu berharga banget. Ganti rugi setinggi apapun nggak bisa balikin. Ini 5 juta rupiah. Ambil dan minggat dari rumahku sekarang. Jangan pernah muncul lagi. Kejadian semalam, kalau kamu berani bocorin satu kata pun, aku bikin kamu nggak betah tinggal di provinsi sungai. Kertas ini harganya 5 juta. Hadi Dewi. Tunggu. Kamu Hadi Dewi. Kamu adalah putri dari teman lama guruku, Hadi Dewi. Bagus sekali, akhirnya aku menemukanmu. Gurumu mencariku? Iya, aku turun gunung kali ini nih, khusus untuk melindungimu. Sekalian mengambil. Aku nggak ngerti apa yang kamu omongin. Aku masih ada urusan di kantor. Ambil uang ini dan cepat pergi. Ini apa yang terjadi? Aku tadi terbang turun dari atas. Kamu mengambil 30 tahun kekuatan kultivasiku. Terbang aja bisa, apalagi menyelam ke tanah. Bukan hal yang mustahil. Aduh, Singkatnya, aku ini tubuh yang murni. Setelah kamu tidur denganku, kekuatan 30 tahunku ini pindah ke tubuhmu. Tapi, kamu nggak tahu cara mengendalikannya. Jadinya ya begini. Terus gimana caranya aku mengendalikannya? Misalnya pisang dan apel dimakan bareng aja. Maksudnya kultivasi berpasangan. Kamu dasar bejat! Untung aku cepet ngindar. Denger ya, Sebelum kita kultivasi berpasangan, jangan sembarangan lempar barang. Kalau kena orang gimana? Walaupun nggak kena orang, kena tanaman atau bunga-bunga. diam, jangan lanjutin. Pergi. Aku ngomong yang sebenarnya. Kenapa kamu heboh banget? Gila beneran. Sudahlah, ganti baju dulu, balik ke kantor. Selamat pagi, Ibu Direktur. Wah, Ibu Direktur memang punya gengsi ya. Kamu Hadi Dewi, kamu memang beruntung. Tadi malam, kalau bukan karena anak kemarin sore itu menggagalkan rencanaku, hari ini masih bisa berdiri di sini? Hari ini dia tidak ada. Tidak ada yang melindungimu, kan? Bro, siap, serang. tenaga dalam pria itu ternyata sangat hebat. Aku tidak kenal kamu. Kenapa kamu terus menggangguku? Bodoh. Sial, bahkan seorang wanita pun tidak bisa dikalahkan. Untuk apa aku memelihara kalian? Serang bersama. Aku tidak percaya tidak bisa mengatasinya. Aitao. Apa yang kalian lakukan? Kamu lagi. Kenapa? Pakaiannya kemarin belum cukup ya? Situasinya tidak beres. Mundur. Kok kamu bisa datang? Kamu mengikutiku. Aku bahkan sudah menyelamatkanmu. Sudah kubilang, aku diperintahkan oleh guruku untuk melindungimu. Setelah 1 bulan, aku akan pergi. Sekalian.
mengambil batu kristal spiritual vein milikku. Aku sudah memberimu uang. Bisakah kamu jangan menggangguku lagi? Tapi kamu benar-benar membutuhkan perlindunganku. Mereka itu mengincar nyawamu. Kalau mereka datang lagi, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan tinggal di sisimu. Jika mereka datang lagi, aku akan membuat mereka tidak bisa kembali. Hanya 1 bulan setelah kamu mewarisi harta warisan dan aku mendapatkan batu spiritual itu, aku akan pergi. Oke? Dia juga tidak salah. Jika orang-orang itu datang lagi, aku mungkin tidak akan seberuntung ini. Baik, aku setuju. Kamu akan menjadi asisten pribadi yang selalu mendampingi selama 1 bulan. Tentang batu apapun yang kamu sebutkan itu, nanti saja setelah aku mewarisi harta warisan. Selalu mendampingi? Asisten pribadi saja sudah cukup kan? Harus selalu mendampingi juga? Tunggu. Jangan-jangan kamu mau ingkar janji? Jadi asisten pribadiku boleh, tapi ada 3 peraturan dasar. Bisa dapat batu, tidak hanya 3 pasal, 300 pasal pun bisa. Pertama, sedikit bicara banyak bekerja. Kedua, kejadian tadi malam, kalau kamu berani membocorkannya, aku jamin kamu tidak akan mendapat hasil yang baik. Ketiga, jaga jarak dariku. Siap. Nggak bisa nanganin cewek aja. Goblok. Bukan gitu, Dwi. Ini beneran bukan salah gue. Anak laki-laki yang di samping Hadi Dewi itu jagoan banget sih. Udah tahu. Gue udah lihat videonya. Makanya gue bawa lo ke sini buat minta bantuan Master. Dwi. Lo yakin Master ini beneran sakti? Tinggal di tempatku begini. Asik-asik. Jangan-jangan cuma penipu. Anjing yang baik aja nggak ngalangin jalan. Tua bangka, lo buta ya bangsat? Udah. Nyari Master yang penting. Ayo kita pergi. Gimana nih, tua bangka? Bersihin. Oke, gue bersihin baik-baik buat lo. Mau mati? Master. Anda pasti Master Eko Prasetyo kan? Anak buah gue ini kurang ajar. Mohon jangan dimarahi. Cepetan minta maaf ke Master. Master Eko, saya ini buta. Mohon ampunilah saya, ampunilah. Saya tahu kalian akan datang. Katakan, ada keperluan apa? Bos kita sudah bilang, ini persembahan untuk Anda. Mohon Anda bersedia turun gunung membantu kami menghadapi seseorang. Siapa? Master Eko, anak ini nggak biasa. Cuman beberapa jurus langsung bikin kami semua tumbang. Orang ini punya kekuatan batin. Kalian orang biasa mana mungkin bisa melawannya? Kekuatan batin? Master Eko, anak inilah yang merusak rencana bos kami. Makanya kami mohon Anda turun gunung. Tidak perlu. Ini ada 1 pil eliksir buatan khusus saya. Sebelum bertindak minum ini. Sudah cukup untuk menghadapi mereka. Terima kasih, Master. Kalau kalian nggak bisa mengatasinya, tunggu 3 hari lagi sampai saya keluar dari retreat. Saya yang akan urus sendiri. Terima kasih atas bantuannya, Master. Terima kasih, Master. Terima kasih atas bantuannya, Master. Terima kasih, Master. Kali ini lihat gimana caranya lo kabur dari tangan kami. Bukannya aku asisten pribadimu ya, cuman kerjaan kayak gini doang, pengen banget besok langsung. Dapat batu kristal aliran spiritual itu. Oke. Urusan ini sampai sini saja. Kamu pergi dulu. Dwi Cahyono, ini kan kantor direktur utama.
Bawa-bawa orang masuk mau apa? Ibu Hadi Dewi. Belum jadi direktur utama aja sudah sok gaya gini. Tapi pernah mikir nggak? Kamu pikir orang-orang bakal nurut? Di surat wasiat ayahku sudah jelas tertulis. Akulah penerus perusahaan ini. Ah, yang bener aja. Memang Pak Hadi Dewi menyerahkan perusahaan ke kamu. Tapi itu kan 1 bulan lagi. Lagi pula, dengan pengalaman dan kemampuanmu, kayaknya nggak bakal sanggup deh. Kami kesini cuma mau cari kamu buat bermusyawarah dengan baik. Musyawarah apa? Grup Hadi ini bisa sampai posisi sekarang. Itu semua berkat kerja keras banyak orang. Coba bayangkan, seluruh perusahaan diserahkan ke tangan seorang wanita. Kami nggak tenang, dan nggak bakal tenang. Dewi, Dengerin nasihat Om, posisi direktur utama ini nggak semudah itu. Kamu masih muda banget. Coba cari pengalaman dulu beberapa tahun, nggak telat kok. Aku ngerti. Kalian mau maksa aku turun tahta. Kalau aku nggak setuju, nggak setuju? Kalau gitu, kami robek surat wasiat ini. Lihat kamu mau naik tahta pakai apa? berani kamu. Apa yang nggak berani? Bukannya kamu asisten khususku, cepat lindungin aku. Kamu kan bos, kalau kamu nggak perintah, mana berani aku gerak. Sekarang aku perintahkan kamu, lindungi aku. Siap. Ini dia orangnya yang ngebegal Yudi Hartono. Wajahnya biasa aja, ternyata punya kemampuan spiritual. Tapi ada pil eliksir warisan langsung dari Eko Prasetyo. Pasti dia juga nggak bakal untung. Dewi, si kampungan ini ternyata asisten khususmu ya? Kok kelihatannya akrab banget sih? Jangan-jangan kalian berdua punya hubungan gelap. Terang-terangan di kantor selingkuh sama gigolo. Kalau jadi direktur utama, perusahaan kita bisa hancur. Cepat turun tahta. Turun tahta, turun tahta, turun tahta. Udah ngomong panjang lebar? Mau berantem atau enggak? Bocah, ini kamu yang cari gara-gara. Diam aja ngapain? Gebukin dia. Waktu malam itu lagi mabok, lihatnya nggak jelas. Sekarang lihat, dia emang lumayan jago. Bos, silakan istirahat dulu. Istirahat. Sekarang, Hei, jangan mendekat. Berani-beraninya kau mendekat. Aku pasti tidak akan membiarkanmu. Dasar anak haram. Berani benar kau memukulku. Bukannya kau bilang kau punya cara untuk menghadapinya. Cepat cari cara untuk mengatasinya. Bunuh dia. Sepertinya aku harus tunjukkan kemampuanku sendiri. kamu makan apa? Terima pukulanku. Budi Santoso, Main-main sama aku, nggak tahu diri. Lihat apa? Palingkan muka. Dengan tubuh kecilmu ini, masih mau coba naikkan kemampuan dengan makan pil eliksir? Awas kau nggak kuat nanti. Jangan keterlaluan. Masih banyak kami di sini. Nggak percaya nggak bisa kami habisi kau. Oh ya? Ah, Dwi, aku cari bantuan. Kamu tunggu di sini. Kembali sini. Budi Santoso. Sudah. Dwi Cahyono, pulang dan bilang ke orang di belakangmu. Warisan yang ditinggalkan ayahku untukku. Siapapun jangan harap bisa merebutnya. Lihat apa, kalau masih berani lihat mata kamu akan aku cabut. Kau tunggu saja. Tunggu. Gimana bos, penampilanku tadi lumayan kan? Dibanding penampilanmu, aku lebih khawatir kapan aku bisa pulih seperti semula. Sudah ku bilang, hanya kultivasi berpasangan yang bisa. Masih berani bilang.
Aku bicara yang sebenarnya. Hanya ini satu-satunya cara. Masih berani bilang. Gimana Dwi? Udah urusin si anak itu? Urusin apaan? Aku hampir aja kehilangan muka. Bukannya ada pil eliksir dari Master? Nggak mempan juga. Si anak itu susah banget ditangani. Mending kita tunggu bos aja. Nanti setelah dia datang, bos datang. Bos, tugas yang Bapak kasih dirusakin sama asisten khususnya Hadi Dewi, jadi gagal. Santai aja, Hadi Dewi masih punya waktu lebih dari 20 hari baru bisa mewarisi harta itu. Kalian tunggu aja sampai Eko Prasetyo keluar dari latihan. Biarkan dia yang urusin si asisten khusus itu sendiri. Oke? Hei, kok mandi nggak nutup pintu sih? Di gunung aku mandi emang nggak ada pintunya. Dengerin baik-baik, ini kan udah di kaki gunung. Besok-besok mandi harus kunci pintu. Jangan lihat. Aku pasti lagi kepanasan. Diam aja ngapain? Menyetir. Aku nggak bisa. Menyetir. Guruku nggak pernah ngajarin. Bener-bener nyebelin. Cari bodyguard malah harus nyetir sendiri. Jangan cuma diam, cepetan naik. Kenapa liatin aku gitu? Muka aku ada apa? Mobil aja nggak bisa nyetir. Sabuk pengaman juga nggak tahu dipakai. Jangan ada next time lagi. Wicayono, target sudah berangkat. Ini ruang pesta ya, beneran luas. Lebih besar dari tempat aku dan guruku berlatih. Nanti kalau aku sudah dapat batu kristal aliran spiritual, aku juga mau bikin yang kayak gini. Wah, semangatnya. Tapi, aku harus sambangi tamu-tamu dulu. Kamu jalan-jalan sendiri aja dulu. Aduh, jangan kayak orang kelaparan gitu dong. Wah, enak-enak nih. Mau coba? Aku mau ke toilet dulu, temani aku. Oke. Orang ini tenaga dalamnya sangat kuat. Dengan kemampuan sehebat ini, kalau aku tidak turun tangan, mungkin seumur hidup kalian tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini. Eko Prasetyo, tolong bantu kami. Kalau tugas bos tidak selesai, kami bisa hancur. Tenang. Walaupun kemampuannya lumayan, tapi dibandingkan denganku masih jauh kalah. Asalkan aku yang turun tangan, pasti bisa mengatasinya. Kok lama banget?
Jangan-jangan ada masalah. Kamu ngapain lihat-lihat ke dalam toilet wanita? Kamu lama banget di dalam, nggak keluar-keluar. Gimana kalau ada apa-apa? Nanti batu kristal aliran spiritual nggak dapet, guruku malah marahin aku karena nggak bisa jagain kamu. Aku cuman ke toilet. Bisa ada masalah apa? Pesta sebentar lagi mulai. Ayo pergi. Hati-hati. Ada kaca. Gempa ya? Ini tempatnya terlalu berbahaya. Cepat pergi. Budi Santoso, kamu melamun apa sih? Nanti temboknya bakal runtuh. Tenaga dalam. Di bawah gunung ini masih ada orang yang punya tenaga dalam sepertiku. Bisa juga serangan jarak jauh. Kamu ngomong apa sih? Tak disangka, si bocah di seberang itu lumayan juga ya kemampuannya. Ini dia yang pukul? Akan kuperlihatkan padamu bunga-bunga surgawiku. Lihatlah. Pergi. Cepat, cium aku cepat. Kamu mau apa? Aku merusak yang yuanku, terbagi olehmu. 30 tahun kekuatan. Ini sangat merugikanku. Aku harus memulihkan kekuatanku, baru bisa mengalahkannya. Maksudmu, aku harus denganmu, lalu mengembalikannya? Cepetan. Kalau tidak cepat, aku tidak akan sanggup bertahan. Nanti kita tidak bisa kabur. baik, sudah ya. Datang lagi. Sudah cukup? Aku hampir tidak bisa bernapas. Cukup. Sekarang aku merasa sangat baik sekali. Selanjutnya, saatnya menghabisi kalian. Tarik nafas, tahan di perut. Alirkan energinya. Dasar anak ini, tenaga dalamnya luar biasa kuatnya. Kamu mau apa lagi? Aku bawa kamu pulang. Kali ini, kalian bisa lolos dari tanganku. Lain kali, nasibmu tidak akan seberuntung ini. Ayo pergi. Budi Santoso. Lain kali, mau ngapain aja harus bilang dulu sama aku. Lompat dari jendela. Bahaya banget, tahu. Oke, tahu. Ngomong-ngomong, tenagamu benar-benar bisa ditransfer lewat cara. Cara itu? Jangan-jangan kamu bohong ya? Enggak, beneran. Memang bener. Masa sih aku bisa menang lawan dia, iya kan? Tapi cara transfer tenaganya terlalu aneh deh. Darah. Aduh, aku terluka. Aduh, sakit banget.
Ada pecahan kaca nempel di pinggangmu. Cepat duduk, aku bantu obati. Kamu ini, badanmu tertusuk pecahan kaca aja nggak kerasa. Ngapain sampai segitunya? Soalnya aku sudah janji akan melindungimu dengan sungguh-sungguh. Stop. Sudah. Aku mau mandi sebentar terus tidur. Istirahat yang cukup ya. Luka di tubuhmu belum sembuh, jangan mandi. Tapi tadi di pesta, aku berantem sama orang itu sampai berkeringat. Nanti bau. Tenang aja, aku tahu batasannya. Nggak bakal kenapa-napa. Sudah aku bilang, jangan memaksakan diri. Kalau kamu emang pengen mandi, ya aku bantu. Ganti baju. Ini nggak baik deh. Aku kan laki-laki. Kamu juga tahu, kamu itu laki-laki. Cuma ganti baju aja kok, ribet banget sih. Lagi pula, pinggangmu kan masih ada lukanya. Biar bisa jagain aku lebih baik, kamu harus jaga kondisi tubuhmu sendiri. Itu bagian dari tugasmu. Ngerti nggak? Ngerti. Ini udah disiapin buat kamu dari tadi. Langsung aja kamu pakai hari ini. Jangan banyak gerak ya. Aku coba cepat. Kamu ngapain? Nih, ini tugas kamu hari ini. Para karyawan ini, semuanya mata-mata Dwi Cahyono dan Irfan Kurniawan yang ditempatkan di perusahaan. Mereka nggak loyal sama aku. Coba kamu cari cara buat bikin mereka keluar sendiri dari perusahaan. Nggak bisa. Aku cuma asisten khusus. Urusan ngajakin orang mundur kayak gini, bukan keahlianku. Jadi, asisten khususku harus serba bisa. Nanti, kamu juga harus belajar nyetir. Kalau kamu nggak mau, aku bakal nulis surat ke gurumu di gunung. Bilang kamu nggak becus kerja. Kamu... Tugas dasar aja nggak bisa selesai. Udah. Aku pergi, oke? Beneran nggak tahan sama kamu. Bu Hadi Dewi, dia kan orang gunung. Bisa nanganin para karyawan licik di perusahaan nggak ya? Jangan-jangan malah bikin masalah. Justru bagus kalau bikin masalah. Aku curiga orang di belakang Dwi Cahyono dan kawan-kawan adalah Hadi Riyadi. Kalau enggak, mereka nggak mungkin berani di pemakaman dan pesta, berbuat seenaknya sama aku. Kali ini suruh Budi Santoso bersihin orang, juga buat kasih peringatan ke mereka. Grup Hadiku ini nggak bakal biarin mereka bertindak semaunya. Arif Budiman. Kamu sudah berkali-kali membocorkan rahasia perusahaan, mengorbankan kepentingan inti perusahaan. Beresin barangmu dan pergi. Bapak Hadi Riyadi sudah memecatmu. Kamu siapa sih? Berdasarkan apa kamu suruh aku pergi? Bapak Hadi Riyadi saja belum bilang apa-apa padaku. Berani-beraninya kamu mengaturku di sini. Awalnya mau bicara baik-baik denganmu. Karena kamu nggak mau dengar, jangan salahkan aku kalau jadi kasar. Kasar? Kamu tahu siapa aku ini? Mau kasar sama aku? Aku ulangi sekali lagi. Beresin barang-barangmu. Pergi sekarang juga. Cari mati ya? Berani-beraninya bikin onar di sini. Percaya nggak percaya, aku panggil orang buat habisin kamu. Ini kan bodyguard baru Bapak Hadi Riyadi. Monyet liar dari gunung. Cuman pakai baju bagus. Sok penting banget. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Pulang sana ke gunung. Tanganku. Jangan sok jago. Masih ada yang nggak terima. Mau coba? Aku orangnya Pak Jang.
Berani kamu sentuh aku, Pak Jeng bakal bikin kamu sengsara. Pak Jiang atau siapapun itu, aku nggak kenal. Mulai sekarang, grup Hadi hanya diatur oleh Hadi Dewi sendiri. Orang-orang yang ada di daftar ini kalau nggak mau susah, cepat-cepat pergi. Tunggu dulu. Kak Lin, aku akan segera pergi. Sebelum kamu pergi, tolong lakukan sesuatu untukku. Apa itu? Kita dipanggil ke sini buat apa ya? Budi, semua orang sudah saya kumpulkan. Lihat saya. Oke, kamu boleh pergi. Baiklah semuanya. Saya tahu kalian semua adalah orang-orang peninggalan mantan direktur utama. Sudah belasan tahun di perusahaan ini. Hati kalian berpihak pada keluarga Hadi. Nah, selanjutnya? Nak, kamu panggil kami ke sini ada perintah apa? Kami cuma bisa nyapu, jaga pintu, nggak bisa apa-apa. Wah, sebenarnya sederhana kok. Kalian bantu saya awasi orang-orang di perusahaan. Siapa yang membicarakan ibu direktur di belakang? Siapa yang diam-diam kontak orang luar? Siapa yang tidak menghormati ibu direktur? Kalian bantu saya awasi saja. Mereka yang diusir itu sudah jadi contoh. Mereka yang diusir itu sudah jadi contoh. Kamu urus saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Ibu Direktur tahu kalian semua sudah capek. Hal yang baru saja disampaikan Bapak Budi, silakan lakukan dengan tenang. Nanti, Ibu Direktur akan naikkan gaji kalian masing-masing 2.000. Ini adalah tambahan dari Ibu Direktur untuk hari ini. Ayo. Wah, terima kasih Ibu Direktur. Wah, kami pasti akan awasi dengan baik. Tidak akan biarkan siapapun ganggu Ibu Direktur. Tenang saja. Kalau nanti di perusahaan ada gerak-gerik yang mencurigakan, kami pasti akan segera laporkan ke Bapak Budi dan Ibu Direktur. Hadi Dewi, berani sekali kamu ya. Orang-orang saya semua kamu keluarkan. Kamu terlalu tidak menganggap wakil direktur ini. Dwi Cahyono, orang-orang di bawahmu membocorkan rahasia perusahaan, mengadu domba, menggelapkan uang perusahaan, mana yang tidak pantas dipecat. Mereka sama sekali tidak pantas tinggal di grup Hadi. Sekarang saya kasih kamu kesempatan. Kamu mengundurkan diri dari perusahaan. Saya masih bisa kasih uang pesangon. Kalau tidak, nanti setelah saya selidiki kamu dan orang di belakangmu soal hal-hal yang kalian lakukan, saya jamin kamu tidak akan dapat sepeser pun. Jangan keterlaluan. Kalau kamu berani sentuh saya, percaya nggak saya nggak bakal biarin kamu. Nggak bakal biarin saya. Kamu pikir cara-cara kalian yang receh itu bisa mengancam saya? Baik. Kita lihat saja nanti. Yudi Hartono bisa mulai bertindak. Oke, kalian pergi dulu saja. Bung Lin. Aduh, kamu lagi ya? Belum puas dipukul kemarin, lagi pengen digebukin ya? Bung Lin, jangan bilang begitu. Sebelumnya itu aku buta, tidak bisa melihat kehebatanmu, sampai menyinggungmu. Hari ini aku sengaja datang untuk minta maaf kepadamu. Di luar aku sudah memesan restoran terbaik. Mari kita makan bersama. Anggap saja sebagai permintaan maafku. Minta maaf nggak usah. Kalau mau makan, makan saja di kantin perusahaan. Makan di luar berisiko. Makanan kantin, mana enak kayak di luar. Bung, ikut aku saja. Pasti kamu akan makan minum dengan puas. Ada juga barang bagus untukmu. Nak, jangan sekali-kali ikut mereka. Orang-orang ini sejak pagi sudah nongkrong di depan perusahaan. Kelakuannya mencurigakan. Aku dengar mereka ngomongin kantin Hadi Dewi. Sepertinya berniat jahat pada Hadi Dewi. Apa?
kalau kamu nggak mau dihormati, mau dihina. Jangan salahkan kami kalau nanti kasar. Ayo serang teman-teman. Cuma kalian berapa orang ini? Aku akan selamatkan Hadi Dewi dulu, nanti aku habisi kamu. Bangun semua, dasar. Cepat kejar dia. Jangan sampai dia menggagalkan rencana kita. Berani-beraninya buat onar di perusahaan. Lihat kami setuju atau tidak. Kalian ngapain sih, dasar? Ada kami juga. Setelah benar-benar membersihkan, kekuatan Dwi Cahyono dan kawan-kawannya baru bisa sepenuh hati mengambil alih perusahaan. Biasanya yang siapin piring makan bukan selalu Mayasari ya? Kok hari ini ganti orang? Wah, ingatan Ibu Dewi bagus juga ya. Hei, bahkan karyawan kantin yang kecil pun Ibu ingat. Kamu siapa? Kenapa bisa ada di sini? Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah kamu harus menyerahkan surat wasiat yang ditinggalkan almarhum direktur utama. Aku peringatkan ya, jangan coba-coba main-main. Aku tahu surat wasiat itu ada di tanganmu. Apakah Dwi Cahyono yang menyuruhmu datang? Siapa yang menyuruhku datang? Tidak perlu kamu tahu. Kamu hanya perlu paham. Surat wasiat hari ini harus kamu serahkan, mau tidak mau. Dan lagi, pacar tampanmu itu sudah sibuk dengan masalahnya sendiri. Dia tidak bisa menyelamatkanmu. Budi Santoso kena masalah? Surat wasiatnya memang ada padaku. Aku bisa antar kamu untuk mengambilnya. Tapi kamu harus jamin tidak akan menyakitiku. Ingat baik-baik, jangan banyak tingkah. Patuhi saja perintah, kalau tidak tanggung sendiri akibatnya. Aku tahu. Aku tidak bohong. Sekarang juga aku antar kamu untuk mengambilnya. Tolong! Cepat lari. Dikasih muka malah enggak mau tahu. Sepertinya kalau tidak diberi pelajaran, kamu tidak akan nurut dengan patuh. Wajah kecilmu ini lumayan cantik. Tapi sayangnya tidak ada gunanya. Apa yang mau kamu lakukan? Tenang saja, aku cepat dalam menggunakan pisau. Kamu tidak akan merasakan sakit. Jangan. Jangan takut, aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Yudi Hartono dan gerombolan sampah itu. Sampah. Kalau kamu tahu mereka sampah, masih juga mengirim mereka menghadangku, kepalamu sepertinya juga tidak begitu pintar. Lin, awalnya aku cuma mau ambil surat wasiat lalu pergi. Tidak ingin cari masalah. Tadi sangka kamu malah datang sendiri. Nyawa kalian berdua akan kuambil. Aku peringatkan kamu. Jangan coba-coba menyentuh Hadi Dewi sedikit pun. Atau jangan salahkan aku nanti.
Kamu pikir ini sudah selesai? Barusan cuma percobaan. Sekarang baru benar-benar dimulai. Kamu pikir menang 2 jurus dariku sudah hebat? 2 pedang ini tidak kenal ampun. Kalau kamu pinter, menyerahlah dengan baik-baik. Kalau tidak, kubuat mayatmu tidak utuh. Budi, hati-hati. Tenang saja. Barang kecil ini belum bisa melukaiku. Eko, aku tahu kamu orangnya Dwi Cahyono. Tapi aku lebih tertarik dengan orang di belakangnya. Kalau kamu mau membelot dan bersaksi, aku bisa minta Budi untuk menyisakan nyawamu. Menyisakan nyawaku? Kalian berdua saja susah menyelamatkan diri sendiri. Masih berani bicara besar di hadapanku. Hari ini akan kuperlihatkan pada kalian kekuatan sebenarnya dari Eko Prasetyo. Aku tanya untuk terakhir kalinya. Apa kamu mau kerjasama dengan Hadi Dewi atau tidak? Tenaga dalammu memang kuat, anak muda. Tapi ilmu setinggi apapun takut pada kebenaran. Budi, yang di tangannya itu pistol. Kamu tidak akan menang. Pistol? Apa itu? Sangat hebatkah? Sombong. Hari ini akan kuperlihatkan padamu. Mana yang lebih cepat? Peluru atau tenaga dalam. Aku tanya sekali lagi untuk terakhir kalinya. Kamu mau ikut siapa sebenarnya? Kamu pikir baik-baik mau kerja sama dengan siapa? Tak kusangka aku Eko Prasetyo yang sudah lama berkeliaran di dunia persilatan, hari ini malah kalah oleh anak muda seperti kamu. Aku dibayar untuk menyelesaikan masalah orang. Mau aku berkhianat? Mustahil. Budi, hati-hati. Aduh, kayaknya aku sudah nggak kuat. Budi, jangan nakut-nakutin aku. Budi, kalau kamu mati, aku gimana? Budi. Jangan dipukul lagi. Kalau dipukul lagi, lukaku belum sembuh. Tulang rusukku bisa patah kena tekananmu. Kamu pura-pura pingsan buat ngejek aku. Dasar jahat. Aduh. Kamu nggak apa-apa. Apa aku memukulmu terlalu keras? Nggak apa-apa, kalau kamu pijat lebih lama lagi malah lebih baik. Setiap hari nggak pernah serius. Kartu ini hanya dimiliki oleh eksekutif internal grup Hadi. Di balik Dwi Cahyono pasti ada Hadi Riyadi. Hadi Riyadi, kakakmu. Kalau gitu kita langsung aja cari dia. Nggak bisa, kakakku ini orangnya sangat dalam. Bahkan aku sendiri nggak terlalu mengenalnya. Apalagi dia berani mengirim Eko Prasetyo untuk membunuhku. Membuktikan dia pasti punya rencana cadangan. Kita nggak bisa langsung menghadapinya. Selama ada aku, nggak usah takut. Pak Hadi, di pesta terakhir kita biarkan 2 orang tak tahu diri itu kabur. Kali ini Master Eko Prasetyo sendiri yang turun tangan untuk menghadapi Hadi Dewi yang kecil itu. Pasti mudah sekali. Setelah surat wasiat ketua direksi lama didapat, grup Hadi bukan milikmu sendiri lagi. Siapa? Sepertinya rencana kalian Budi Santoso, kamu kok ada di sini? Eko Prasetyo mana? Eko Prasetyo. Oh, maksudmu si tua itu ya? Dia baru aja duel 2 jurus sama aku. Udah pingsan nggak sadarkan diri di lantai. Lemah banget sih lawannya. Kamu siapa dia? Sok jagoan ya? Asal ngomong aja di sini. Bos Hadi Dewi kamu mana? Kok nggak ikut kamu ke sini? Jangan-jangan dia kenapa-napa? Pantasan kamu sendirian, datang tanpa pikir panjang nyemplung ke sini. Mau cari masalah ya?
Urusanku nggak perlu dicampuri Bapak Dwi Cahyono. Kamu nggak... Aku nggak mati. Pasti kaget ya Hadi Riyadi? Dwi Cahyono, ini yang kamu bilang rencana yang pasti berhasil? Kaget. Ini pasti cuma kebetulan. Pasti gara-gara Eko Prasetyo. Eko Prasetyo kalah karena meremehkan lawan. Tolong kasih kesempatan terakhir. Aku akan segera atur orang untuk menghabisi mereka semua. Atur orang? Tapi anak buahmu itu udah ditangani sama tukang bersih-bersih dan satpam bawahanku dan dibawa ke kantor polisi. Sekarang mungkin lagi minum teh sama Pak Polisi. Nggak ada waktu buat urusin kamu. Kamu... Dasar tidak berguna, pergi. Ade, kalau sudah datang, duduklah. Sudah lama kita tidak mengobrol berdua. Budi, kamu sudah janji padaku akan melindungiku. Tenang, selama aku di sini tidak akan ada masalah. Lagi pula aku belum dapat batu kristalnya. Rina, tolong sediakan teh. Dewi, ini bukan berarti kakak melawanmu. Hanya saja kamu seorang perempuan, mengelola grup Hadi, perusahaan sebesar ini. Sebagai kakakmu, aku ingin membantumu menangani urusan perusahaan. Apa salahnya? Baiklah. Bagus, bantu saja. Kamu bisa jadi satpam di bawahku. Oh tidak? Melihat penampilanmu, mending kamu jadi cleaning service saja. Setidaknya bersih-bersih tidak butuh tenaga banyak. Kamu pernah latihan? Ayo kita coba bertarung dulu. Budi, dengar ya. Tante Rina ini adalah seorang Grandmaster Agung, seorang petarung tingkat tinggi. Dia jauh lebih kuat dibandingkan Eko Prasetyo itu. Dengan ilmu seadanya seperti milikmu, kamu pasti bukan lawannya. Menurutku sih, lebih baik kamu cepat-cepat menyerah saja. Jangan melawan lagi. Grandmaster Agung cuma segini? Masih kalah tahan pukul dibandingkan boneka kayu pemberian guruku. Boneka kayu itu setidaknya bisa tahan 3 pukulanku. Sudah diambang kematian tapi tidak sadar diri. Tante Rina, cepat habisi dia. Sudah. Dewi, kita ini satu keluarga, tidak perlu seperti ini. Ayah sudah tiada, perusahaan jadi tidak punya pemimpin. Sebagai kakak, aku hanya ingin membantumu meringankan beban. Aku tidak tega melihatmu kewalahan sendirian. Membantu? Ayah baru saja meninggal, lalu kamu langsung bekerja sama dengan Dwi Cahyono, menyusupkan mata-mata di perusahaan. Bahkan mengganti semua kepala departemen penting dengan orang-orangmu. Terakhir, mengirim Eko Prasetyo untuk membunuhku. Ini namanya membantu? Hadi Riyadi, wajahmu terlalu tebal. Dewi, jangan bicara seperti itu. Ayah itu pikun, makanya menyerahkan perusahaan ke tanganmu, seorang perempuan. Aku juga anak laki-laki keluarga Hadi, punya hak waris. Semua yang kulakukan ini hanya untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi hakku. Lagi pula, di sisimu cuma ada anak muda hijau ini yang melindungi. Dia bisa melindungimu untuk sementara waktu, tapi tidak selamanya. Kapan-kapan kalau dia gagal melindungimu, perusahaan direbut orang lain, jerih payah ayah seumur hidup akan sia-sia. Orang luar? Budi adalah suami yang kupilih sendiri. Dia bukan orang luar. Kalau mau bicara soal orang luar, seharusnya kamu, si anak haram, Hadi Riyadi. Dulu, ibuku melihatmu tak punya siapa-siapa. Dia menanggung segala gunjingan, tetap membawamu kembali ke keluarga Hadi. Memberimu makan minum, membiarkanmu hidup sama sepertiku. Kau seharusnya sudah bersyukur. Tapi sekarang, kau tidak hanya mengincar harta keluarga Hadi, bahkan mau mencelakakanku juga. Kau tega sama ibuku? Hadi Riyadi, ini peringatan terakhirku untukmu. Jangan lagi mengincar grup Hadi, dan jangan lagi berpikir untuk mencelakaiku. Aku, Hadi Dewi, bukan orang yang bisa dianggap remeh. Jika kau masih punya niat jahat lagi, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Budi, ayo kita pergi. Apa maksudmu ini? Rina, biarkan mereka pergi.
Bapak Hadi. Kau begitu saja membiarkan mereka pergi? Apa kau mau menyerahkan grup Hadi begitu saja ke Hadi Dewi? Kalau bukan karena kau tidak becus, mana mungkin dia bisa berdiri di sini? Dan mana mungkin dia bisa mengatakan rahasia bahwa aku anak haram? Kau masih berani bilang aku membiarkan mereka pergi? Saya salah, Pak Hadi. Saya benar-benar salah. Beri saya kesempatan terakhir. Samayata janji akan menyelesaikan ini dengan sempurna. Mencari orang untuk menyingkirkan mereka berdua. Dan saya bersumpah, asal-usulmu pasti tidak akan saya bocorkan keluar. Saya sangat setia padamu, Pak Hadi. Tapi kalau ada orang lain yang tahu rahasiaku, aku jadi tidak bisa tidur nyenyak. Pak Hadi, sepertinya ini bukan jalan pulang ke rumahmu. Kita mau kemana? Hari ini kita akan menemui Hadi Riyadi. Ini sebagai peringatan, juga sebagai provokasi. Dia itu orangnya sangat licik. Pasti dia tidak akan tinggal diam. Untuk keamanan, untuk sementara kita tinggal di rumah lama. Rumah lama? Rumah lama itu adalah properti yang diam-diam dibelikan ayahku untukku sebelum beliau meninggal. Hadi Riyadi tidak tahu, jadi relatif lebih aman. Wah, ini terlalu mewah. Kapan aku bisa belikan guruku rumah seperti ini? Tenang saja, nanti aku ajari kamu berbisnis. Setelah kamu bisa, 1 rumah saja bukan masalah, 10 rumah pun bisa. Ayo, masuk dulu. Kamu kenapa? Oh, tidak apa-apa. Aku belum makan dari tadi. Perutku agak lapar. Kalau begitu, kita makan dulu. Wah, makanannya banyak sekali. Pak Hadi, uangmu cukup nggak? Terakhir aku cuma bawa 100.000 rupiah. Buat beli ayam saja nggak cukup. Malah dikejar-kejar dan dipukuli sekelompok cewek. Dikejar-kejar dan dipukuli sekelompok cewek? Hah? Yaitu hari itu waktu aku naik mobilmu. 100.000 rupiah tidak cukup karena tempat itu bukan tempat makan. Nah, kan kamu lapar. Cepat makan. Semua ini sudah dibayar. Oh, kalau begitu aku nggak sungkan-sungkan ya. Budi, hari ini di rumah Hadi Riyadi. Hari ini di rumah Hadi Riyadi, aku bilang kamu adalah suami yang kupilih sendiri. Kamu nggak ada pikiran apa-apa. Halo. Halo. Halo, ini bon tagihan Anda. Silakan diterima. Silakan dinikmati. Kalau butuh apa-apa, panggil saya saja. Cepat makan, nanti masakannya dingin. Wah, tidak bisa. Aku kekenyangan. Aku harus jalan-jalan dulu biar makanan turun. Nanti tidak bisa tidur. Jangan pergi terlalu jauh. Pulang cepat ya. Tenang saja, aku tahu batas. Kamu masuk dan istirahat dulu. Aku jalan-jalan sebentar. Sudah kenyang. Kebetulan bisa olahraga ringan. Mereka sudah kembali. Tunggu sebentar lagi, kita langsung bertindak. Bos, dia datang. Dia siapa? Kamu bagaimana bisa menemukan kami? Kalian berkumpul banyak orang di sini. Suara detak jantung seperti genderang. Sulit untuk tidak ketahuan. Baiklah, karena kamu sudah datang sendiri, kami juga tidak perlu mencarimu. Bros. Ya.
Siapa yang menyuruh kalian datang, Hadi Riyadi? Setelah mereka selesai, jangan ganggu aku lagi. Ya. Jangan kejar aku. Jangan kejar aku. Tolong aku, teman-teman. Terima kasih sudah menunjukkan jalan. Tenang saja. Aku sudah menyuruh orang untuk turun ke bawah. Besok pagi, berita utama di koran akan tentang mereka berdua yang tewas secara tidak sengaja di rumah tua. Orang yang kau kirim, apakah mereka cekatan? Aku yang urus, masih tidak percaya. Bagus. Setelah semuanya berhasil, 20% saham grup Hadi akan diberikan kepadamu. Tepat waktu. Kerjasama yang menyenangkan. Tuan tinggal tunggu kabar baik saja. Ini minuman apa? Asam dan sepat. Malah tidak seenak arak obat yang dibuat guruku di gunung. Budi Santoso, kamu bagaimana caramu masuk ke sini? Kamu masuk dari mana? Anak buahku yang jaga di luar mana? Waktu kamu telepon, pintunya nggak dikunci, jadi aku mampir aja. Terus anak buah yang kamu sebut-sebut itu, sama kayak yang di rumpun bambu, lagi tidur di lantai. Untuk sementara nggak bakal bangun. Bagus. Aku aja belum cari kamu. Kamu malah datang sendiri. Kalau gitu hari ini aku akan habisi kamu di sini, biar nggak ganggu rencanaku. Kok kalian semua suka mainin? Barang hitam begini? Memangnya seru apa sih? Seru. Barang ini nggak kenal mata. Karena kalian semua suka mainin ini, aku juga... Hei, kau benar-benar gila. Benda ini tidak bisa main-main, bisa merenggut nyawa. Ini lebih kuat daripada ketapel yang kumainkan waktu kecil. Jangan bergerak. Kau sendiri yang bilang, benda ini tidak punya mata. Budi Santoso, kau kira bos kelompok bayangan sepertiku hanya segini kemampuannya? Begitu jebakan jiwa ini diaktifkan, kecuali aku sendiri yang membukanya, selamanya kau tidak akan bisa kabur. Kalian berdua hari ini akan mati di sini. Masih mau melindungi? Tidak ada yang bisa melindungi. Formasi ini terlihat familiar. Oh ya, itu formasi jelek dari Jepang kalian. Bentuknya miring-miring, bahkan belum sebanding dengan formasi pengusir binatang yang dipasang guruku di gunung. Kau diam. Formasi ini dibuat khusus oleh Jepang untuk menjebak orang-orang yang punya tenaga dalam seperti kalian. Begitu formasi ini diaktifkan, kecuali aku yang membukanya, tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari sini. Sekarang kau belum merasakannya, tapi begitu formasi ini sempurna, tenaga dalammu akan sedikit demi sedikit menghilang. Lalu, kau bahkan akan lebih lemah dari orang biasa. Saat itu, membunuhmu akan semudah menginjak semut. Formasi ini memang terlihat hebat. Tapi bukankah ini semua hasil kalian menjiplak dari Dacia? Bahkan mata formasinya saja tidak bisa disembunyikan. Berani-beraninya pamer di sini. Kau ini apa yang kau lakukan? Tidak mungkin. Formasi ini bahkan ninja ahli dari Jepang tidak bisa memecahkannya. Bagaimana mungkin kau... Bagaimana mungkin?
Waktu belajar formasi, kalian tidak belajar dengan tuntas. Bahkan dasar-dasar mata formasi saja tidak kuasai. Ini sama saja dengan menulis di tanah, ayo pukul aku. Apa bedanya? Kalau aku tidak bisa memecahkan ini, aku lebih bodoh darimu. Katakan, apakah sekarang masih bisakah aku? Jangan bunuh aku. Aku cuma disuruh orang. Baru berani ganggu kamu dan Nona Hadi Dewi. Aku janji. Nanti, aku pasti nggak akan ulangi lagi. Biarin kamu. Waktu kamu kirim orang ke rumah tua, buat bunuh Hadi Dewi, kenapa nggak mikir buat kasihan? Kamu kong kali kong sama Hadi Riyadi, rebut grup Hadi, bunuh banyak orang, kenapa nggak mikir bakal ada hari ini? Bapak Budi gini, kamu lepaskan aku, kelompok bayanganku nanti ikut perintahmu. Aku, Hendra Gunawan, juga siap kamu suruh-suruh, gimana? Sayangnya, aku nggak butuh anjing dari Jepang. Mengantuk karena bertarung, pulang tidur. Budi Santoso. Pasti dia yang bikin masalah. Wah, bos. Ikut aku, cepat. Bos, bangun, bos. Bang, ini kenapa? Kelompok bayangan kita dibabat habis. Pasti ulah Budi Santoso itu. Kamu segera kumpulkan semua anak buah yang udah sadar. Cari Budi Santoso buat balas dendam. Kita harus bikin dia bayar. Siap. Siap. Kok kamu tidur di sini? Kamu kemana saja? Kok baru pulang sekarang? Aku kan kekenyangan. Waktu aku jalan-jalan keluar, aku merasa penuh energi, jadi aku cari tempat buat latihan. Jangan-jangan kamu khawatir sama aku? Jangan berhayal. Aku khawatir sama urusan perusahaan dan Anda perusahaan. Hadi Dewi, ada masalah. Orang-orang kelompok bayangan sudah mengepung perusahaan kita. Tunggu, aku segera ke sana. Kalian tenang dulu. Jangan berkonflik dengan mereka. Budi Santoso, cepat ikut aku. Perusahaan ada masalah. Budi Santoso, keluar sekarang. Keluar sekarang, Budi Santoso. Kalian orang kelompok bayangan, mengapa mengepung perusahaan saya? Budi Santoso, akhirnya kau datang juga. Hari ini, lihat kau mau lari kemana. Firman Saputra, apa sebenarnya yang kau mau? Grup Hadi dan kelompok bayangan kami tidak pernah saling mengganggu, kan? Ibu Hadi Dewi. Kami hari ini bukan datang untukmu, kami datang untuk dia. Kemarin, dia melukai begitu banyak anak buah kami, bahkan bos kami, Hendra Gunawan, dilumpuhkannya. Masalah ini, hari ini harus kami selesaikan dengannya. Budi Santoso, kamu melumpuhkan bos mereka. Bisa dibilang begitu. Dia sendiri yang suruh orang awasi rumah tua, lalu dia berani mencelakaimu. Masa aku diam saja? Budi, kamu tahu tidak, kamu sudah buat masalah sebesar apa? Kelompok bayangan di belakangnya punya jaringan yang rumit, Hendra Gunawan. Apalagi dia terlibat dengan banyak orang penting. Kamu sudah melumpuhkannya. Mereka pasti tidak akan tinggal diam. Ada yang mendukung di belakangnya, lalu apa? Selama berani menyentuhmu, aku tidak akan segan-segan, terutama kamu. Jangan gegabah.
Firman Saputra, mungkin ada kesalahpahaman dalam hal ini. Budi masih muda dan panas hati. Kalau ada yang menyinggung kelompok bayangan kalian, aku minta maaf atas namanya. Jika kalian ingin kompensasi apapun, asalkan masih dalam batas wajar, grup Hadi pasti akan penuhi. Asalkan kalian berhenti mengepung perusahaan, biarkan kami beroperasi dengan wajar. Minta maaf ganti rugi. Kenapa harus salah mereka kok? Kemarin aku lihat mereka berkeliaran di sekitar rumah tua dengan mencurigakan. Sekilas lihat saja sudah tahu niatnya tidak baik. Lalu aku coba tegur mereka. Mereka langsung menyerangku. Aku cuma memberi pelajaran. Dan kamu juga. Markasnya kan kamu yang bawa aku ke sana. Kalau begitu, aku yang lumpuhkan bos kalian. Kamu justru musuh nomor 1. Budi, diam kamu. Budi, akhirnya kamu mengaku. Kamu yang lukai anak buah kami dan lumpuhkan bos kami. Saudara-saudara, kalian semua dengar kan? Dengar. Kalau begitu bersiaplah. Hari ini Budi harus bertanggung jawab. Siap. Sujud. Tolong Bapak Budi terima kami. Tolong Bapak Budi terima kami. Kalian lagi ngapain sih? Bukannya mau balas dendam sama aku? Budi, hati-hati, mungkin mereka ada akal busuk. Bapak Budi, Ibu Hadi, kami benar-benar tidak main-main. Kami tulus ingin mengakui Anda sebagai bos baru. Bos baru? Kenapa? Aku. Bukannya bos kalian. Hendra Gunawan. Aku yang melumpuhkannya. Bukannya dia harus membenciku. Bapak Budi, Anda tidak tahu ceritanya? Hendra Gunawan ini dia orang Jepang. Bertahun-tahun lalu, setelah dia mengalahkan kami dan menguasai kelompok bayangan, dia selalu memperlakukan kami seperti alat. Memaksa kami melakukan berbagai hal kotor, bahkan menyuruh kami menindas orang-orang Tiongkok. Kami sudah lama muak dengannya. Tapi ilmu silatnya sangat tinggi, kami sama sekali tidak bisa melawan. Kemarin, Anda dengan mudah memecahkan jebakan Jepangnya dan melumpuhkan ilmu silatnya. Ini benar-benar membuat kami lega. Kaf, semua tahu Anda orang yang benar-benar hebat. Mengikuti Anda pasti lebih baik daripada mengikuti si Jepang itu. Jadi kami sudah sepakat harus membuat Anda menerima kami. Kedepannya, kami semua akan patuh pada Anda. Oh gitu, ngomong aja dari tadi. Kukira kamu mau nyerang aku. Kalau kalian semua benar-benar tunduk, ya sudah, aku terima semuanya. Diterima. Budi Santoso, kamu tidak mau mempertimbangkannya lagi? Mereka kan orang kelompok bayangan. Mereka sudah membuat banyak masalah. Tenang saja, ada aku di sini. Mereka tidak akan bisa berbuat macam-macam. Lagi pula, bukannya perusahaan kekurangan orang untuk melindungimu. Bagaimana kalau mereka kita jadikan tim satpam? Kamu atur saja. Suruh orang kelompok bayangan jadi satpam? Mereka mau? Bagus, jadi satpam itu bagus. Siap melayani Pak Budi dan Ibu Hadi. Masih bengong apalagi, bos sudah menerima kita. Cepat ikuti arahan. Baiklah, ikut aku. Ayo. Tanganmu ini kenapa? Kapan kamu terluka? Hal sebesar ini terjadi, seharusnya kamu beritahu aku lebih awal. Kita bisa menghadapinya bersama. Ibu Hadi. Ibu Hadi Dewi. Ada beberapa rumor belakangan ini yang bilang Ibu adalah anak di luar nikah grup Hadi. Bahkan ada yang bilang Ibu memelihara gigolo. Ibu tidak layak mewarisi grup Hadi. Sekarang harga saham kita sudah mulai turun. Pasti Hadi Riyadi sudah kepepet. Dia tidak bisa menang melawanku secara terang-terangan.
Jadi main cara licik begini, mencari kambing hitam. Padahal dia sendiri yang anak haramnya. Sekarang berani-beraninya menyebar fitnah. Aku akan tangkap dia dan suruh klarifikasi sendiri, lalu minta maaf langsung. Budi, jangan buru-buru dulu. Ini yang baru kami selidiki. Akun yang menyebar fitnah di belakang layar. Alamat IP di baliknya semua mengarah ke perusahaan media di bawah grup Joko. Grup Joko. Pantasan Hadi Riyadi tidak pernah berhenti. Sampai bisa menyewa orang kelompok bayangan untuk menyerangku. Ternyata di belakangnya ada Joko Susilo. Siapa itu Joko Susilo? Dia hebat. Tadi belum sempat memberitahumu. Orang kelompok bayangan dulu bisa begitu berani karena mereka selalu bekerja sama dengan keluarga Joko. Hendra Gunawan bisa bertahan di sini juga, karena Joko Susilo selalu mendukungnya. Sekarang pasti mereka sudah tahu, kelompok bayangan berbalik arah dan bergabung dengan kita. Makanya mereka terus menghasut opini publik untuk memaksaku melepaskan hak waris grup Hadi. Cuma tambah satu Joko Susilo saja, kan? Kalau aku habisi dia, masalah selesai. Jangan gegabah, Joko Susilo itu bukan sebanding dengan Hendra Gunawan. Dulu dia bertapa di gunung, benar-benar orang suci yang telah mencapai pencerahan. Kemampuan bela dirinya juga jauh di atas Grandmaster Agung. Kamu pasti bukan lawannya. Kita tidak bisa berhadapan langsung. Kita harus cari cara selamatkan grup Hadi dulu. Aku akan ambil laporan tes DNA yang ditinggalkan orang tuaku sebelum meninggal, dan kontrak resmi Budi sebagai bodyguard. Kamu hubungi semua media mainstream. Selenggarakan konferensi pers tepat waktu. Kali ini, aku harus hancurkan sama sekali niat Hadi Riyadi untuk mewarisi perusahaan. Saya rasa semua sudah paham tujuan kita berkumpul hari ini. Saya, Hadi Dewi, mengadakan konferensi pers ini. Untuk menanggapi rumor bahwa saya adalah anak haram keluarga Hadi dan yang memelihara gigolo. Semua itu hanya rumor belaka. Ini adalah peninggalan orang tua saya sebelum meninggal, laporan tes DNA. Ini cukup membuktikan bahwa saya adalah keturunan sah keluarga Hadi. Sedangkan Budi Santoso adalah asisten pribadi yang saya pekerjakan. Ini adalah kontrak kerja resmi yang kami tanda tangani. Tanggalnya bisa dicek. Rumor bahwa Budi Santoso adalah pria yang saya pelihara sama sekali tidak berdasar. Tapi asap tidak mungkin muncul tanpa api. Munculnya rumor-rumor ini di internet pasti masih ada alasan lain di baliknya, kan? Saya baru saja hanya menyangkal bahwa saya bukan anak haram. Tapi saya tidak pernah bilang kalau rumor tentang keluarga Hadi punya anak haram itu tidak benar. Jadi maksud Anda, Mas B ada anak keluarga Hadi yang terpisah? Maksud Ana Hadi Riyadi... Jangan pura-pura. Anak haram ya anak haram. Mau menguasai grup Hadi, pergi sana. Firman Saputra, bawa anak buah, jaga Hadi Dewi, jangan sampai dia terluka. Oke, kalian ikut aku. Budi Santoso, hati-hati. Firman Saputra, cepat pergi jagain dia. Jangan biarin dia ngelakuin hal bodoh. Baik. Kalian bawa Ibu Hadi pergi dulu. Hadi Riyadi mengacaukan konferensi pers di tempat, menyebarkan rumor, apalagi yang nggak bakal kamu lakukan. Bos, tenang dulu. Ibu Hadi bilang, di belakang Hadi Riyadi ada keluarga lu. Kamu nggak bakal bisa lawan mereka. Mending kita mundur dulu. Gawat. Sekarang kita nggak bisa pergi. Bos. Sekarang giliranmu. Aku? Maksudnya apa? Bukannya kamu anak buahku. Saatnya selanjutnya kamu yang akan berperan. Bos, kamu ngapain? Cepat turunin aku. Kepalaku, aduh pinggangku. Cepat turunin aku, bos. Nggak nyangka, badanmu ternyata cukup kekar. Sekuat apapun juga nggak tahan diginiin, bos. Lain kali kalau mau pakai aku sebagai senjata tuh bisa kasih tahu dulu nggak? Biar aku siap mental.
Budi Santoso, nggak nyangka ya, kamu memang punya kemampuan. Tapi, mengalahkan beberapa antek kecil ini belum cukup untuk melawanku. Hadi Riyadi, kamu mengacaukan konferensi pers, menyebarkan rumor, ada lagi trik busuk apa yang belum dipakai, hari ini keluarkan semuanya. Jangan cuma main di belakang, pakai cara-cara rendahan, bikin jijik. Ekspresi ini lagi, aku paling benci lihat ekspresimu ini, beneran deh. Hati-hati, bos. Kamu? Satu langkah lagi ke depan, aku akan bunuh kamu. Kamu mungkin lupa, siapa yang terakhir kali menendang sampai kamu terbanting ke tembok. Kamu cari mati. Bos hebat. Jangan senang dulu. Dian Utami, kamu adalah pembunuh internasional peringkat pertama. Dian Utami. Dian Utami. Bos, dia adalah pembunuh internasional nomor 1. Paling ahli dalam menyamar dan menggunakan cambuk panjang. Banyak ahli bela diri. Semua mati di tangannya. Masih ada akalmu. Budi Santoso, kamu bisa menahan begitu banyak seranganku. Juga cukup hebat. Tapi hari ini, kamu pasti mati. Budi Santoso, kamu dan aku tidak ada hubungannya. Awalnya aku juga tidak berniat membunuhmu. Tapi kamu malah melindungi Hadi Dewi itu. Berulang kali merusak rencanaku. Wutu juga terlalu tidak tahu diri. Jadi, hari ini adalah hari kematianmu. Ah, bos. Cuma kemampuan seadanya gini, berani-beraninya menyebut diri pembunuh nomor 1 internasional. Yang lain pada nganggur apa? Tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu cuma satu jurus? Budi Santoso, kamu ini sebenarnya siapa sih? Siapapun yang berani menyentuh Hadi Dewi tidak akan kubiarkan. Bos, kamu terlalu hebat. Cuma satu jurus langsung selesai. Pembunuh nomor 1 internasional itu. Kelompok bayanganku. Memang tidak salah mengikutimu. Hahaha. Budi Santoso, jangan terlalu berani. Walaupun kamu bisa mengalahkan Dian Utami, terus kenapa hari ini kamu? Jangan harap bisa keluar dari sini hidup-hidup. Barang ini lagi. Kamu... Bagaimana bisa kamu membongkar pistol? Aku sudah mempelajarinya sejak di gedung kelompok bayangan. Cuma itu saja, biasa aja sih. Baik. Wah, bos hebat banget. Bahkan pistol bisa dibongkar. Sekarang lihat dia mau bagaimana. Budi Santoso, kalau kamu berani menyentuhku... Sudah kubilang, aku paling benci ekspresimu yang ini. Mas... Mau apa? Tentu saja, membungkam mulutmu. Lepaskan aku. Sekarang baru tahu minta ampun? Waktu menyebarkan rumor dulu, kenapa nggak tahu diam? Nggak cuma bilang Hadi Dewi anak haram, tapi juga bilang aku gigolo. Aduh. Oh iya? Firman Saputra. Gigolo itu artinya apa sih? Dulu asisten Hadi Dewi, juga diam-diam ngomong gini soal aku. Bos, soal gigolo ini, itu pujian buat Anda. Maksudnya, wajahnya tampan dan kulitnya mulus. Ini kata-kata yang bagus. Oh gitu? Kalau gitu yang ini aku maafin, aku nggak akan mempermasalahkan ini. Tapi, soal kamu memfitnah Hadi Dewi sebagai anak haram ini, nggak akan kuampuni. Tampol mulutnya. Biar dia ingat, lain kali jangan sembarangan ngomong. Bos, ini nggak baik deh. Kalau sampai keluarga lu di belakangnya tahu, Anda kan punya ilmu bela diri buat jaga diri. Tapi aku belum tentu selamat. Duh, kamu ini ada aku di sini takut apa? Waktu mereka bantu Hendra Gunawan nindas kalian dulu, lupa. Kamu nggak mau... Wahahaha. Firman Saputra, dia itu cuman pengecut. Dulu ngikutin Hendra Gunawan, dijadikan anjing, disuruh-suruh terus. Cuman orang bodoh kayak kamu yang masih anggap dia anak buah. Nggak jijik ya? Kamu.
Ulangi lagi omonganmu. Siapa yang pengecut? Wah, si pengecut marah nih. Wah. Firman Saputra, berani-beraninya kamu mukul aku? Kamu nggak takut ditindak keluarga Joko Susilo? Hadi Riyadi, ini salah kamu sendiri. Gue lihat mulutmu terlalu jorok. Mending nggak usah dipakai lagi. Aduh. Keluarga Joko Susilo sampah. Bicara lagi kalau mereka udah datang. Dulu, waktu kamu bantu orang Jepang nindas kita orang-orang Tiongkok, memperlakukan anak buah kelompok bayangan seperti alat, sekarang masih berani bawa-bawa nama keluarga Joko Susilo untuk mengancam gue. Hari ini gue bukan cuma mau mukul kamu, tapi juga mau buat kamu ingat Bos Budi dan Ibu Hadi Dewi bukan orang yang bisa kamu fitnah seenaknya. Gue hajar mulut jorokmu ini. Gue hajar mulut jorokmu ini. Aku nggak akan membiarkanmu. Nah gitu dong, baru gitu anak buah gua. Bos? Pak Rudi? Budi Santoso, rupanya aku meremehkanmu. Berani-beraninya mengusik Hadi Riyadi. Berarti melawan Pak Joko Susilo. Hari ini, kamu nggak akan... Kamu siapa lagi? Bos, dia orangnya Joko Susilo. Biasanya muncul dan hilang gak jelas. Khusus bantu keluarga Joko ngerjain hal-hal yang gak jelas. Cara-caranya licik banget. Dan lagi, kita juga nggak tahu sebenarnya sekuat apa dia. Hati-hati ya. Orangnya Joko Susilo gimana lagi? Kalau mau lewat aku, lihat dulu kekuatannya. Dasar kurang ajar, kau cari mati. Tidak, anak ini tenaga dalamnya sangat dalam. Kalau diterusin begini, aku mungkin bukan lawannya. Pergi! Hadi Riyadi, kamu yang sebar rumor di internet. Sekarang kamu harus klarifikasi langsung. Kalau tidak, kalian semua nggak bisa pergi. Rudi Hermawan, kamu ngapain sih? Langsung aja gebukin dia. Anak ini nggak biasa. Kalau beneran berantem, aku mungkin kalah. Cepetan cari cara pergi. Lapor ke Pak Joko dulu, baru bertindak. Gimana? Udah kepikiran? Cuman artikel klarifikasi doang kan? Pak Hadi? Rudi Hermawan. Udah cukup kan? Ya udah. Pergi. Bos, kamu hebat banget. Kepala rumah tangganya Joko Susilo aja kabur ketakutan. Dia juga orang yang tahu diri. Iya. Tolong kamu cekin, apa dia beneran udah klarifikasi? Jadi tadi kamu sama sekali nggak ngerti ya? Ini... Pak Joko, Hadi Riyadi datang. Pak Joko, saya salah. Saya tidak seharusnya bertindak gegabah mengacaukan konferensi pers Hadi Dewi. Tolong beri saya kesempatan lagi. Kali ini, saya pasti akan menguasai grup Hadi. Kesempatan? Bukankah sudah sering kuberi kesempatan? Kalau saja kamu bisa lebih sabar, tidak membuat keributan di konferensi pers, wartawan yang kusiapkan sekarang sudah berhasil memastikan isu Hadi Dewi anak haram tidak bisa dibantah lagi. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kalau bukan karena memanfaatkan identitasmu. Untuk mengontrol grup Hadi secara sah, kamu pikir sampai sekarang kamu masih bisa berada di sini? Pak Joko, saya benar-benar tahu salah saya. Saya mohon, beri saya kesempatan terakhir. Kali ini, saya pasti akan ikuti semua perintahmu. Tidak akan ada kesalahan lagi, Pak Joko. Diam. Mulai hari ini, urusan Hadi Dewi dan Budi Santoso akan kutangani sendiri. Kamu tinggal di keluarga Lin, jangan membuat masalah lagi. Ya. Bos. Hari ini kamu luar biasa, kapan-kapan ajarin aku dong.
Budi Santoso, kamu sudah pulang. Kamu baik-baik saja, tidak terluka kan? Aku baik-baik saja. Justru kamu, kenapa kamu tidur di sini? Tidak tahu pulang ke rumah untuk tidur. Kamu juga kan datang ke kantor, tidak pulang ke rumah? Jangan-jangan kamu terluka dan menyembunyikannya dariku, lalu mau menanganinya di sini? Sudahlah Bu Dewi. Bos benar-benar baik-baik saja. Daripada mengkhawatirkannya, lebih baik khawatirkan aku. Aku hari ini dijadikan senjata oleh bos. Sampai sekarang pinggangku masih sakit. Besok aku akan beri pengumuman, naikkan gaji kalian para satpam. Bu Dewi, Anda serius? Serius, ditambah Rp1.000. Yes, hidup Bu Dewi. Hahaha. Aku juga mengantarmu pulang dengan selamat hari ini. Kenapa kamu tidak bilang hidup Budi Santoso? Kalau bukan karena Anda yang ngejar keluar, aku juga tidak akan ikut Anda keluar. Lalu tidak akan mengalami bahaya. Juga tidak akan dijadikan senjata olehmu. Hei. Kamu. Hei, sudah cukup. Kalian berdua jangan banyak omong lagi. Yang penting pulang dengan selamat. Halo. Nona Hadi, halo. Joko Susilo. Joko Susilo, untuk apa kamu menelponku? Nona Hadi, jangan tegang. Aku hanya ingin bernostalgia denganmu. Bernostalgia? Antara aku dan kamu, sepertinya tidak ada yang bisa dinostalgikan. Tapi aku dan ayahmu Hadi Wijaya adalah kenalan lama. Apa maksudmu? Hadi Dewi, apakah kamu tidak ingin tahu bagaimana ayahmu meninggal? Halo? Jangan bertingkah aneh di sini. Kau pikir aku tidak tahu? Kau ingin mengelabuinya keluar, hanya untuk menyakitinya, kan? Aku peringatkan kau, jangan lagi berencana jahat padanya. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Budi Santoso, kau ini, aku pasti akan membuatmu tahu akibat melawanku. Bagaimana kalau dia benar-benar tahu penyebab kematian ayahku? Ibu Hadi Dewi. Dia sengaja meneleponmu. Ingin mengacaukan pikiranmu. Apa yang dia katakan belum tentu benar juga. Tenang saja. Bagaimanapun ayahmu meninggal, aku akan membantumu mencari tahu kebenarannya. Selama aku ada, kau tenang saja. Budi. Terima kasih sudah selalu melindungiku. Ini adalah hadiah untukmu. Ibu Hadi, Anda terlalu pilih kasih. Tadi di konferensi pers, aku juga di samping melindungi Anda. Lihat. Urusanmu apa? Jaga pintumu saja. Bukan bos, ini sudah tengah malam. Hari ini kerja banyak banget, belum makan sesuap nasi pun. Tadi temanku bilang kantin hampir habis makanannya. Kalau tidak segera ke sana, benar-benar habis. Tenang saja, aku sudah menyuruh Mayasari di kantin menyiapkan makanan untuk kita. Pasti ada yang bisa dimakan. Ayo. Ayo. Wah, lengkap sekali ya. Ada apa, bos? Di bubur ini. Apa mungkin? Ini kan kantin, kok bisa ada racun di bubur? Ini beneran ada racun di bubur. Jangan-jangan ini ulah kamu? Mayasari, makanan ini kamu yang siapkan. Sebenarnya apa yang terjadi? Hadi Dewi, aku benar-benar nggak mau. Aku juga nggak ada dan pertama kam senada asal maham. Ternyata benar kamu. Mayasari, kamu sudah bekerja di perusahaan ini bertahun-tahun. Aku selalu memperlakukanmu dengan baik, kan? Kenapa kamu tega menaruh racun di bubur? Hadi Dewi, aku minta maaf sama kamu. Aku memang lemah. Suamiku berjudi di luar. Hutangnya mencapai ratusan juta dari rentenir. Mereka bilang kalau nggak bayar lagi, dia akan dibunuh. Kemarin ada yang menemui aku. Bilang, asal aku menaruh sesuatu di makananmu, sedikit bahan tambahan, mereka akan melunasi semua hutangku.
Aku sedang tidak waras. Jadi melakukan kesalahan seperti ini. Siapa yang menyuruhmu? Adalah... Awas. Hadi Dewi. Hadi Dewi? Racunnya menyebar terlalu cepat, harus segera ditahan. Firman Saputra, bawa anak buah berjaga-jaga, lindungi perusahaan. Aku bawa Hadi Dewi pulang untuk netralkan racun. Baik. Hadi, tidak apa-apa, aku di sini. Hadi, jangan. Kalau sekarang aku teruskan energi dalamku ke tubuhnya, dia pasti tidak akan kuat menahannya. Dia harus bisa menekannya sendiri. Sekarang racunnya menyebar terlalu cepat. Kamu harus mengerahkan tenaga sendiri untuk menekannya. Kamu ikuti gerakanku ya. Ayo. Budi, jangan. Hadi. Kita fokus coba lagi ya. Budi, jangan buang-buang tenaga lagi. Aku merasa racun ini sudah hampir tidak bisa ditekan lagi. Hadi, apa benar tidak ada cara lain? Oh iya, kultivasi berpasangan. Kalau dulu aku bisa memberinya energi dalam melalui kultivasi berpasangan, mungkin sekarang aku juga bisa menarik racun di tubuhnya ke tubuhku melalui kultivasi berpasangan, lalu menekannya dengan tenagaku. Hadi, maafkan aku. Kamu mau apa? Hadi, sekarang satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu adalah kultivasi berpasangan. Aku tahu kamu tidak mau. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Dia malah menarik semua racun ke tubuhnya sendiri. Untuk menyelamatkanku, dia benar-benar tidak peduli nyawanya. Kamu sudah sadar. Bagaimana perasaanmu? Masih ada bagian yang tidak enak badan? Aku sudah baik-baik saja. Tapi kamu, sekarang semua racun sudah pindah ke tubuhmu. Apa ini tidak akan berpengaruh padamu? Apa pengaruhnya buatku? Tidakkah kamu merasa ada yang berbeda di tubuhmu? Berbeda? Tenaga dalamku hilang. Itu karena kultivasi berpasangan menarik racun. Aku juga tidak menyangka tenaga dalamku kembali semua. Sekarang, aku jadi sangat kuat, menakutkan. Kenapa setiap kali dia bicara hal semacam itu, wajahnya tidak memerah, hatinya tidak berdebar? Kalau begitu, itu bagus. Sayangnya, Mayasari tetap terkena musibah. Berani menyuruh orang meracuni kantin perusahaan, lalu membunuh saksi. Hal-hal ini, selain Joko Susilo, tidak mungkin dilakukan orang lain. Tapi, kenapa dia begitu menargetkanku? Sepertinya, hanya dengan menyelidiki penyebab kematian ayahku dulu, baru bisa mengerti tujuan sebenarnya Joko Susilo. Budi Santoso, besok temani aku mencari seseorang. Xiaosu datang, silakan duduk. Triyono, aku tidak akan bertele-tele. Di tempatmu seharusnya juga ada kunci yang persis sama. Nona Su, kamu memang pinter sama seperti ayahmu. Awalnya aku berencana menunggu sampai kamu, menurut wasiat, secara resmi mengambil alih grup Hadi, baru menceritakan semuanya padamu. Tak kusangka kamu malah menemukanku lebih dulu. Dua kunci ini adalah pesanan khusus ayahmu sebelum beliau meninggal. Harus digunakan bersamaan, baru bisa membuka brankas khusus yang beliau sembunyikan di ruang kerja di rumah tua itu. Brankas khusus? Ayah tidak pernah membicarakan hal ini denganku. Ayahmu selalu bertindak sangat hati-hati. Dia tahu hubungan internal grup Hadi rumit, khawatir setelah dia meninggal, kamu akan berada dalam bahaya dan tidak bisa melindungi grup Hadi. Jadi, dia sengaja menyiapkan jaminan terakhir. Brankas itu, jika ada orang mencoba merusaknya dengan paksa, isi di dalamnya, dan brankasnya akan hancur bersamaan. Tidak ada yang akan mendapatkannya. Pantas saja Joko Susilo sehebat itu, tapi hanya fokus pada wasiatku dan menyerangku, tidak berani langsung menyentuh aset grup Hadi. Ternyata dia takut semuanya hilang. Tapi bagaimana dia bisa tahu semua itu? Joko Susilo punya koneksi luas. Seharusnya tidak sulit untuk mengetahuinya.
Koneksi luas. Kalau dia berani main curi lagi, berbuat jahat, tangannya akan kubuat lumpuh, matanya akan kutusuk sampai buta. Biar dia lihat betapa luas koneksinya nanti. Budi Santoso, sudah cukup. Paman Triyono masih ada di sini. Sudah kebiasaan, maaf ya. Tidak apa-apa. Kalau ayah sudah mempertimbangkan sampai tingkat ini, mungkin dia menyimpan petunjuk tentang penyebab kematiannya di dalam berangkas. Paman Triyono, saya ingin langsung pergi ke rumah tua dan membuka berangkas itu sekarang. Tapi ayahmu pernah bilang berangkas itu baru boleh dibuka setelah kamu menerima warisan. Paman Triyono, sekarang Joko Susilo sudah semakin menjadi-jadi. Bahkan meracuni orang, membunuh, dia berani melakukannya. Kedepannya, apalagi yang akan dia lakukan? Siapa yang bisa memastikan? Sekarang benar-benar sudah tidak bisa ditunggu lagi. Baiklah. Kalau begitu, ayo kita ke rumah tua. Tunggu sebentar. Triyono, ada apa? Budi Santoso, maaf ya, barang-barang di dalam berangkas ini berhubungan dengan privasi keluarga Hadi. Dulu, Bapak Hadi Wijaya pernah berpesan khusus, hanya saya dan anggota keluarga Hadi yang boleh hadir. Jadi, mohon Bapak menunggu sebentar di sini, saya akan temani Xiao Hadi masuk untuk mengambil barangnya. Nggak apa-apa, kalian saja yang pergi, aku akan jaga di halaman. Nggak akan ada yang ganggu. Masukkan kedua kunci ke dalam lubangnya bersamaan, lalu putar ke arah berlawanan 3 kali. Nanti bisa terbuka. Kok nggak bisa dibuka ya? Kenapa namaku ada di buku ini? Apa ini? Nggak tahu, tapi di dalamnya ada sepucuk surat. Mungkin ayahmu akan memberitahumu sesuatu. Anakku tersayang ya Oh. Ketika kamu membaca surat ini, artinya aku sudah tidak di sisimu lagi. Aku tahu kamu itu keras kepala, tapi di dunia bisnis, keras kepala saja tidak cukup. Kamu juga harus belajar melindungi diri. Aku sudah membuat wasiat terlebih dahulu. Semua warisanku kuberikan untukmu, agar kamu bisa dengan sah mewarisi grup Hadi. Hadi Riyadi, kamu benar-benar tidak tahu aturan. Ini kan obat nakal yang belum disetujui. Kenapa kamu berkolusi dengan keluarga Joko diam-diam di pabrik kita memproduksi barang yang tidak bermoral ini? Yang penting kan bisa menghasilkan uang, bukan? Selama bertahun-tahun, bagi hasil keuntungan perusahaan, bukankah kamu juga menerimanya? Buat apa sok suci di sini? Kamu anak durhaka. Aku menemukan Hadi Riyadi berkolusi dengan keluarga Joko, memanfaatkan pabrik grup Hadi kita untuk membantu Joko Susilo memproduksi obat nakal. Awalnya ingin membujuk Hadi Riyadi untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi tak disangka penganiayaan dari mereka berdua datang begitu cepatnya. Bapak mau lari kemana lagi? Masih berharap minta tolong pada teman lamamu itu? Si tua itu mungkin sudah mati entah di mana. Hadi Riyadi, berani-beraninya kamu melawanku. Aku ini ayahmu. Dan kamu juga, kalian memproduksi obat nakal. Membahayakan nyawa orang, tidak takut dapat kutukan. Kutukan di mataku hanya uang dan kekuasaan yang berkuasa. Hadi Wijaya. Aku sudah memberi kesempatan padamu untuk bekerja sama denganku cari uang besar bersama. Tapi kamu tidak tahu diri malah cari bukti untuk melaporkan kami. Kalau kamu tidak mau kerja sama, maka matilah kamu. Di siang bolong berani membunuh orang. Kalian keterlaluan sekali. Kamu siapa? Dari mana kamu keluar? Sial. Baru saja keluar dari latihan. Jangan memaksakan tenaga dalam seperti ini, Pak Su. Kamu lari ke atas gunung. Serahkan di sini padaku. Tapi kamu... Jangan pedulikan aku. Mau pergi? Bocah, kukira kamu hebat. Ternyata kamu mudah sekali dikalahkan. Hari ini aku akan mengajarimu sebuah pelajaran.
Jika kamu ingin mengacau, kamu harus punya kemampuan yang nyata. Kamu ingin mengacau? Pak Joko. Anak muda, kalau kamu mau main-main, aku bisa menemanimu. Kamu siapa lagi bangsat? Berani bicara seperti itu pada Pak Joko? Aku. Jangan bergerak. Baru saja aku terkena pukulannya. Tenaga dalamku terguncang. Kalau hari ini kita melawannya secara langsung, mungkin kita bukan lawannya. Kita pergi dulu. Untungnya ada teman lama yang menyelamatkanku, sehingga nyawaku terselamatkan. Dan menulis surat ini untuk memberitahumu segalanya. Jika kamu berhasil membaca surat ini, kemungkinan besar teman lamaku sudah menyuruh muridnya dengan alasan mencari batu kristal aliran spiritual untuk turun gunung melindungimu. Aku pun bisa pergi dengan tenang, dengan cinta, ayahmu. Hadi Wijaya. Ternyata Budi Santoso turun gunung atas keinginan ayah. Ternyata ayah dibunuh oleh Hadi Riyadi dan Joko Susilo. Nona Hadi, sekarang kamu tahu kebenarannya. Sudah terlambat, bukan? Bagaimana kalian bisa masuk? Budi Santoso jelas-jelas terus menjaga di luar. Triyono, Anda tadi memaksa Budi Santoso menjaga di luar, bukan untuk melindungi privasi keluarga Hadi, kan? Hadi Dewi, jangan salahkan paman. Ayahmu memang sangat baik padaku, tapi dia sudah meninggal. Sekarang, langit Provinsi Sungai adalah milik Pak Joko Susilo. Aku hanya bisa hidup enak kalau mengikuti Pak Joko Susilo. Ayahku semasa hidupnya sangat baik padamu, bahkan urusan setelah kematiannya sepenuhnya dipercayakan padamu. Sekarang kau bilang padaku, kau sudah bergabung dengan Joko Susilo. Hadi Dewi, satu-satunya hal di dunia yang tidak akan berkhianat adalah kepentingan. Kau masih terlalu muda. Grup Hadi aku ambil dulu. Kok sudah lama banget belum keluar juga? Dewi? Mana orangnya? Hadi Dewi. Sial, ada masalah. Hadi Dewi, bukannya kamu bilang kamu hebat? Sekarang coba lawan. Hadi Riyadi, jangan sombong. Budi Santoso pasti akan datang menyelamatkanku. Dia tidak akan akan membiarkanmu. Budi Santoso? Joko Susilo ada di sini. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tenang saja. Setelah aku habisi kamu, aku akan habisi dia juga. Aku akan kirim kalian berdua bersama. Budi Santoso. Pasti Budi Santoso datang menyelamatkanku. Kemari. Aku tanya untuk terakhir kalinya. Hadi Dewi di mana? Budi Santoso, kamu terlambat. Hadi Dewi sudah kami bunuh. Sekarang kamu bahkan tidak bisa melihat jasadnya. Diam kau. Budi Santoso. Dewi? Budi Santoso, kalau kau maju selangkah lagi, aku bunuh dia. Budi Santoso, pergilah kau. Jangan pedulikan aku. Mereka ingin membunuhmu. Diam. Hadi Riyadi, aku asisten khususnya. Ada apapun urusanmu, hadapi aku saja. Budi Santoso, kamu ngomong apa sih? Di wilayah Pak Joko Susilo, masih mau melindungi dia? Lihat dulu kamu bisa melindungi dirimu sendiri atau tidak. Budi Santoso. Pak Joko Susilo adalah ahli tingkat jindan. Budi Santoso bukan lawannya. Hari ini kalian berdua pasti mati di sini. Racun dalam tubuh belum bersih, tidak bisa mengeluarkan tenaga penuh, tidak bisa beradu keras. Harus selamatkan Hadi Dewi dulu. Budi Santoso, pergilah kau. Mereka hanya menginginkan grup Hadi saja. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Waktu 1 bulan belum habis. Aku belum melindungimu. Mewarisi bisnis keluarga, kristal lembaga spiritual juga belum aku dapat. Bagaimana aku bisa pergi? Budi Santoso. Belum pernah ada orang yang lolos dari tanganku, Joko Susilo. Hari ini, kalian berdua pasti mati. Budi Santoso.
Oh ya, kristal lembaga spiritual batu itu sebenarnya milik Budi Santoso. Mungkin bisa membantu Budi Santoso pulih. Ini. Inilah yang selama ini kamu cari. Batu kristal aliran spiritual. Sebenarnya ini memang milikmu. Batu kristal aliran spiritual? Kenapa tiba-tiba dia punya kekuatan sehebat ini? Semua racun di tubuhku sudah dibersihkan, dan sekarang di dalam tubuhku ada energi dalam yang sangat kuat. Batu kristal aliran spiritual ini sungguh luar biasa. Batu kristal aliran spiritual apaan? Cuma cari sensasi doang. Budi, hati-hati. Seumur hidup berlatih, masih di tahap inti emas. Kamu memang terlalu lemah. Kamu sudah mencapai tingkat transformasi dewa. Dulu di gunung, saat kamu dalam keadaan lemah, harusnya aku habisi kamu. Salahku terlalu baik hati, sampai kamu bertahan sampai hari ini. Sudah mau mati, masih sok jago. Sungguh tidak tahu diri. Budi Santoso, sebelumnya, kupikir kita akan mati di sini. Untungnya kamu ada. Guruku mengajariku harus jujur dan menepati janji. Karena aku sudah berjanji padamu untuk mewarisi bisnis keluarga, pasti akan kulakukan. Selama aku ada, aku tidak akan membiarkanmu celaka. Kalau begitu, sekarang sudah tidak ada yang akan menghalangiku untuk mewarisi perusahaan. Dan lagi, besok masa 1 bulan juga sudah habis. Apakah kamu akan terus menjadi pengawalku? Tidak. Lalu, apakah kamu akan kembali ke gunung mencari gurumu? Iya. Ternyata di hatimu, gurumu dan kehidupan di gunung lebih penting. Ya sudah. Lagi pula tugasmu sudah selesai. Kalau begitu, kamu bisa pergi hari ini. Sekarang juga aku bolehkan kamu pergi. Kali ini aku pulang untuk minta mas kawin dari guru, lalu kembali untuk menikahimu. Menikahi? Menikahiku? Iya. Jadi tadi kamu bohong ya? Jahat banget sih. Kalau begitu, apakah kamu mau menikah denganku? Tergantung ketulusanmu. Kamu mau pakai uang berapa untuk menikahiku? Dulu di gunung, aku membantu guru memotong kayu dan bertani. Guru selalu memberiku uang jajan. Oh iya, aku juga membantu orang lain mengobati penyakit. Seharusnya sudah menabung banyak. 1.000 rupiah seharusnya ada. Wah, banyak sekali. Ternyata kamu sudah lama ingin menabung diam-diam mencari istri. Bukan, aku karena bertemu denganmu baru ingin mencari istri. Kalau begitu maksudmu, kamu suka padaku? Oh, iya. Nanti kalau di rumah, masakannya harus kamu yang buat. Pakaian juga harus kamu yang cuci. Terus kuku aku setiap minggu ini, lihat, sudah panjang begini. Jadi tidak cantik lagi. Oh iya, aku malam ini juga ingin pergi ke Rusia.